Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya berbagi tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 terkait budaya positif, yaitu praktik segitiga restitusi terhadap satu murid. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Is Qadariyah. Saya bertugas di SMK Negeri 5 Pangalengan, calon guru penggerak Angkatan 8, dengan fasilitator Bapak Mahrani, pengajar praktik Ibu Kristi Herdianti. Tujuan dari pembelajaran khusus pada tugas modul 1.4 budaya positif ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen pada tahun 2004, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen pada tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori William Gosser tentang solusi menang-menang. Ciri-ciri dari restitusi itu sendiri diantaranya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, berfokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya. Berikut adalah segitiga restitusi yang akan dipraktikkan pada peserta didik di sekolah. Pada kasus pertama, di sini pada hari Senin, Andini kelas 11 pemasaran tidak ikut upacara. Karena tidak mengikuti upacara. Tadi Andini berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7, Andini tahu upacara dimulai jam berapa? jam 6.30. Kira-kira kalau Andini berangkat jam 7 dari rumah dan upacara dimulai pada pukul 6.30, apakah Andini sudah datang tepat waktu? Tidak, Bu, saya terlambat. Baiklah Andini, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan dan datang terlambat ke sekolah lalu tidak mengikuti upacara. Namun di sini ibu tidak mencari kesalahan dan siapa yang salah, tetapi mencari solusi dan permasalahan saat ini agar tidak terulang kembali. Kira-kira menurut Andini, kenapa Andini datang terlambat ke sekolah? Saya kena macet, Bu. Motor saya juga mogok. Dan memang berangkat dari rumahnya juga siang. Saya ketiduran semalam karena nonton film sampai larut malam. Saya juga belum menyiapkan perlengkapan sekolah. Andini datang terlambat karena macet,
mogoknya motor dan memang berangkat dari rumah siang. Ketiduran semalam, menonton film sampai larut malam, juga belum menyiapkan perlengkapan sekolah, sehingga datang terlambat. Kira-kira apakah datang terlambat itu sudah memenuhi keyakinan kelas? Tidak, Bu. Saya melanggar keyakinan kelas kita. Apakah Andini masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu, mengikuti upacara setiap hari Senin, datang tepat waktu ke sekolah, membersihkan kelas sesuai jadwal. Nah, baik Andini, masih ingat kan keyakinan kelas kita? Lalu langkah-langkah apa yang harus Andini lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah dan mengikuti upacara? Memeriksa motor sebelum berangkat dengan bantuan ayah, bangun lebih pagi dengan menyalakan alarm, dan tidak nonton film sampai larut malam. Nah, kapan itu akan dilakukan oleh Andini? Mulai malam ini, Bu. Baik, bagus. Andini sudah berusaha menjadi lebih baik. Ibu doakan Andini menjadi peserta didik yang baik, mengikuti aturan sekolah. Selalu sehat ya Andini. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Sonia. Sonia tahu kenapa hari ini dipanggil ke ruangan ibu? Tahu, Bu, karena menyontek dan tidak mengerjakan tugas. Apakah Sonia tahu tidak mengerjakan tugas dan menyontek itu perbuatan yang salah atau benar? Salah, Bu. Ibu tahu pasti ada beberapa tugas dari beberapa guru yang harus Sonia kerjakan setiap pulang sekolah. Ibu juga sama, ada beberapa tugas yang harus ibu kerjakan setiap pulang sekolah, mulai dari beristirahat, berkumpul dengan keluarga, ataupun melakukan aktivitas yang lainnya. Namun, di sini memangnya kenapa Sonia tidak mengerjakan tugas? Saya itu bermain dengan teman-teman sepulang sekolah. Pada saat saya pulang, saya langsung tertidur karena kelelahan. Ketika saya bangun, saya menyadari bahwa ada satu mata pelajaran yang belum saya kerjakan. Karena sudah tidak ada waktu lagi untuk mengerjakannya, saya memutuskan untuk menyontek. Karena jika saya mengerjakannya, maka saya akan terlambat ke sekolah. Oh begitu. Apa yang Sonia lakukan? Benar, datang ke sekolah tepat waktu. Walaupun tanpa mengerjakan tugas yang ibu tanyakan, apakah Sonia masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Bu, datang tepat waktu ke sekolah, mengerjakan tugas dengan jujur, menghargai diri sendiri, dan menghargai orang lain. Apakah dengan tidak mengerjakan tugas dan menyontek termasuk menghargai diri sendiri dan orang lain? Tidak, Bu. Nah, ibu di sini tidak mau mencari kesalahan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi ibu ingin mencari solusi yang dapat kita temukan bagaimana Sonia dapat mengerjakan tugas dan tidak menyontek lagi. Apa yang akan Sonia lakukan agar hal tersebut tidak terulang kembali? Setelah pulang sekolah, saya akan langsung beristirahat dan pulang ke rumah, lalu mengerjakan tugas dengan jujur dan tidak akan lagi menyontek. Kira-kira mulai kapan Sonia akan melakukan hal tersebut? Mulai besok, Bu. Baik, Sonia, ibu harap jadi anak yang baik dan lebih rajin lagi serta tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih, Bu. Saya mohon maaf. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aulia Rahma, kelas 11 pemasaran dari SMK Negeri 5 Pangalengan. Saya merasa senang karena tidak dimarahi oleh Bu Iis, melainkan Bu Iis mencari solusi untuk permasalahan yang saya hadapi dengan segitiga restitusi. Terima kasih, Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari dua kasus tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi membuat nyaman peserta didik. Permasalahan dapat diselesaikan dengan solusi yang terbaik dengan menumbuhkan kesadaran pada peserta didik. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan peserta didik. Dengan segitiga restitusi, peserta didik tidak merasa bersalah, melainkan tersadar dengan kesalahannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.